teman-teman kuliner harus merapat ini karena ini sangat-sangat seru banget. Kita mendatangkan pecinta kuliner dari Jakarta yang sering banget nulis foodie local guides atau apa namanya itu, hashtagnya foodie local guides. Ada Kak Feliciana dari Jakarta. Ini yang tadi saya lupa untuk menyampaikan ke beberapa teman di depan bahwa Connect moderator ini ada yang menguasai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan Kak Feliciana inilah salah satu Connect moderator yang menguasai bahasa Mandarin gitu ya Kak Felia. Nah, untuk di Food Post Mastery ini di Connect nanti Kak Feliciana bisa ditemui dengan username @velvel, V-nya besar Velvel, nanti bisa tanya sendiri kenapa, jelaskan sendiri kenapa namanya kok Velvel. Pernah ikut Connect Live 2019, mungkin itu pertama kalinya kita ketemu ya. Kemudian Guiding Star 2020, dan tentu saja kontributor Conversation 2023 di Tokyo. Dan yang terakhir, ini paling beda dengan Connect moderator yang lain karena Kak Feli ikutnya Connect Live Bangalore 2025. Oke, Kak Feli. Iya, halo Kak Nunung dan teman-teman, selamat malam semuanya. Tadi juga seru banget ya, makasih buat dua Umek. Itu favorit aku tuh, dua Bunda, Bunda Dokdel sama Bunda Ani. Seru banget pokoknya, aku tunggu kuis berikutnya pastinya. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Sebelum masuk ke sesi aku nih, aku mau nanya dulu dong, teman-teman udah pada makan malam belum? Udah. Kalau belum, boleh silakan melipir ambil snack atau apa, karena takutnya nih, warning dari awal ya, takutnya nih kalau sesi aku nih banyak ngomongin kuliner, banyak foto-foto makanan, takutnya ngiler gitu. Jadi mendingan mulai ambil merapat, ambil makanannya, snack, roti, kue, atau apapun yang ada di meja makannya ya, biar jangan sampai ngiler. Atau yang mau ngopi malam, mau ngemaca, ngeteh juga silahkan ya teman-teman ya. Oke, Kak Nunung, aku izin share screen ya. Oke, boleh, silahkan. Udah kelihatan teman-teman slide dari aku? Udah ya? Oke, aku mulai ya. Oke teman-teman, jadi malam ini mau seru-seruan aja nih. Kita bakal bahas soal banyak tentang makanan, bukan cara masak ya, tapi tentang kaitannya dengan Connect dan Google Maps ya. Gimana sih tips and trick buat menulis tentang kuliner supaya seru dan menarik ya? Oke, tadi Kak Nunung juga udah bantu perkenalkan tentang aku. Ini aku sekilas mau kenalan lagi ya. Nama aku Feliciana, teman-teman bisa manggil aku Feli, atau kalau di Connect ID itu di dunia local guides itu lebih terkenal sebagai Velvel. Kalau ditanya kenapa sih Velvel, sebenarnya random aja sih, karena nama aku kan depannya F ya, Fanta ya, Feliciana. Orang tuh sering banget manggil aku Vel gitu. Sekedar aku jadi mikir, kayaknya lucu juga nih dari F jadi V diganti, jadi di pengulangan double Velvel. Makanya itu simple aja sih, cuma aku bikin sesuatu yang unik gitu. Oke, nah terus aku asalnya dari Jakarta, Indonesia. Saat ini local guide di level 9 dan sudah menjadi local guide sejak di akhir tahun lebih tepatnya, bulan November atau Desember 2018. Ini di sini aku ada beberapa kompilasi foto-foto. Ini waktu yang dua di kiri ini nih, waktu kami berlima, Connect Moderator Indonesia, sama-sama mengikuti Contributor Conversation di Tokyo. Lalu yang di tengah ini candid, ini real candid sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman suatu saat kita ketemu, kita makan bareng, ini adegan tengah akan selalu ada. Karena setiap ada makanan, pasti aku akan foto dulu gitu. Banyak yang bilang, lupain doa dulu, malah foto dulu gitu ya. Tapi memang trennya udah seperti itu ya anak-anak zaman sekarang ya. Lalu yang ketiga, ini tepat 1 bulan yang lalu, bulan September, aku berkesempatan untuk mengikuti Connect Live yang beda sendiri ya, aku satu-satunya orang Indonesia, aku mengikuti Connect Live di Bengaluru, India. Oke, kita mulai ya. Jadi teman-teman di sini tuh aku udah bikin beberapa poin, apa aja sih yang kita perlu perhatikan ketika kita mau menulis tentang kuliner. Nah, mau kasih tahu juga ke teman-teman, nanti foto-foto di sini semuanya yang aku masukin adalah hasil karya foto aku sendiri. Jadi benar-benar aku bukan fotografer profesional, fotografi itu salah satu hobi aku. Aku suka di fotografi untuk makanan dan juga interior gitu. Jadi sama-sama belajar sih di sini. Aku juga melalui Connect ya, itu di local guides community. Aku juga banyak belajar tentang fotografi di situ.
Oke, pertama-tama teman-teman ketika kita datang ke suatu restoran, rumah makan, mungkin seperti warteg atau juga kafe, itu pasti kita akan memulai dengan eksteriornya dulu ya, yaitu bagian terdepan dari suatu tempat. Nah, jadi poin pertama yang perlu kita perhatikan adalah bagian luarnya, eksterior. Kita bisa ceritakan seperti apa sih bentuk bangunannya gitu. Apakah dia itu bangunan yang kan kalau anak-anak sekarang bilang bangunannya estetik eksteriornya gitu, model apa tropis, kontemporer, mungkin teman-teman yang tahu bahasa arsitek gitu ya, atau dia berupa booth atau stand atau mungkin food truck ya teman-teman. Sekarang kan banyak juga ya food truck yang ada di Indonesia. Itu kita bisa tulis dia ini bentukannya bangunan apa, diakah food truck kah atau booth gitu. Terus juga teman-teman nih yang senang dan sangat perhatian sama hal-hal tentang aksesibilitas juga bisa ditambahkan. Misalnya ada rem untuk orang yang pakai kursi roda untuk berjalan di situ, masuknya ada akses masuk seperti itu, ya teman-teman tambahkan. Area parkirnya, misalnya ada, kalau di Jakarta sendiri ya teman-teman, kalau aku perhatiin, beberapa mall juga sudah mulai menyiapkan tempat parkir khusus, accessibility parkir. Jadi untuk orang-orang yang aksesibilitas bisa parkir di sana. Kita bisa tambahkan juga informasi itu. Lalu juga tips dari aku, ketika teman-teman mau ngambil foto eksterior, baiknya ambilnya landscape aja yang melebar supaya bisa kelihatan. Apalagi kalau teman-teman punya kamera atau handphone yang bisa punya fitur kamera wide angle yang luas. Nah itu lebih enak lagi nih, kayak foto di kiri dan kanan ini, yang sebelah kiri ini ada dua, aku juga pakai wide angle gitu. Tapi kalau memang harus portrait kayak yang paling kanan ini nih, ya nggak apa-apa sih, karena memang udah secara portrait pun juga udah nunjukin semua bangunannya gitu. Lalu poin kedua, begitu eksterior, kita masuk dong ke dalam, kita akan lihat interior teman-teman. Ini sebenarnya salah satu bagian kesukaan aku sih sebelum masuk ke makanan, karena memang aku senang sama interior juga. Jadi di sini tuh kita bisa ceritakan juga lokasinya tuh bagaimana sih, luasannya apakah luas atau tidak. Terus di dalam restorannya itu dia punya area indoor saja, outdoor aja, atau punya keduanya. Itu bisa kita ceritakan juga. Lalu ditambahkan lagi juga teman-teman fitur aksesibilitas. Misalnya di dalamnya, katakanlah misalnya restoran itu menyediakan kursi roda. Lalu untuk ibu-ibu nih yang suka bawa baby atau anak-anak balitanya, itu kita bisa tambahkan juga apakah di restoran itu menyediakan baby chair atau kursi untuk anak ya. Karena itu kan salah satu perhatian juga buat ibu-ibu yang mau bawa anaknya yang masih kecil. Lalu apakah tempat restoran itu menyediakan toilet untuk aksesibilitas dan fitur-fitur lainnya. Lalu di bagian ini juga, interior ini adalah bagian yang kita bisa explore lebih lagi nih untuk fotografinya, karena banyak sekarang ya teman-teman restoran sama kafe yang estetik banget gitu ya. Nah itu kita bisa tonjolkan bagian-bagian estetiknya. Contohnya kayak di kiri ini adalah salah satu toko coklat yang punya beberapa cabang di Jakarta. Menurut aku ini tangga ke bawahnya aja udah cantik banget ya, banyak pajangan-pajangan yang memang dari coklat. Isiannya tuh coklat semuanya, itu foto. Terus ini yang di atas ini, tadi aku lihat kayaknya ada salah satu teman dari Makassar ya. Kebetulan ini di Makassar, tepatnya di daerah Center Point of Indonesia, CPI, terkenalnya di situ. Ini dia adalah kafe yang punya area outdoor di lantai 2-nya dan menghadap langsung ke laut. Keren banget ini. Karena ini memang daerah proyek yang reklamasi. Jadi dari laut dimulai dibangun jadi suatu kawasan. Lalu ini yang kayak yang di paling kanan nih, ini juga sebenarnya bisa dibilang nggak gitu nunjukin interior ya. Aku ngambil fokus ke estetiknya aja. Jadi lampu-lampu yang bentukannya kayak bola-bola panjang ini menurut aku menarik perhatian, makanya aku ambil juga fotonya. Oke. Poin yang ketiga, kita bisa lihat juga, ceritain juga tentang suasana atau ambience-nya. Jadi ini berkaitan juga sebenarnya dari interior ya. Jadi dari interior kita mulai masuk nih, suasananya kayak apa sih di sana? Apakah tempatnya itu ramai atau mungkin sepi waktu kalian datang? Terus juga zaman sekarang kan orang juga banyak ya yang punya tren WFC atau work from cafe. Bisa juga kita ceritain cafe ini tuh cocok nggak sih buat WFC gitu? Karena kita bisa lihat dari suasananya apakah tidak terlalu berisik ataukah terlalu kencang musik atau bagaimana, kita bisa tuliskan di situ. Lalu bisa juga kita ceritakan apakah tempatnya cocok kalau kita mau ajak orang untuk meeting, dan apakah ada live music juga, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di restoran itu. Lalu kita juga bisa tambahin teman-teman cerita kayak
kapan sih waktu yang spesial untuk mengunjunginya. Misalnya nih foto aku yang yang kedua dari atas, ini di daerah Kabupaten Maros, itu lurusan bagian utaranya Kota Makassar. Jadi di sini tuh menurut aku momen terbaik untuk mengunjungi area ini adalah saat sunset. Karena cantik banget. Ini foto yang aku ambil adalah ketika matahari sudah mau terbenam. Jadi bagus banget di sini gitu. Ada juga restoran yang mungkin mungkin bukanya dari subuh atau 24 jam, kita bisa lihat matahari terbit. Nah, itu juga bisa kita tambahkan di cerita kita. Kapan baiknya kita mengunjungi tempat ini? Nah, kalau jika ada waktu-waktu yang spesial nih. Oke, berikutnya sebelum masuk ke makanan, kita bahas juga dong tentunya tentang pelayanan ya teman-teman. Kita ceritain gimana sih pelayanan di sana dari kita datang, bagaimana cara penyambutannya. Apakah mereka ramah? Apakah mereka menguasai menu-menu dan harga yang ditawarkan di situ gitu. Atau juga kalau mereka punya pelayanan lebih atau ekstra, contohnya nih beberapa restoran yang aku datengin pernah ada juga yang menyediakan wadah untuk kita taruh tas. Jadi kita nggak usah repot nih cewek-cewek pangku tas kita atau taruh di lantai ya, atau tambahan kursi nggak usah, karena mereka udah menyediakan wadah untuk menaruh tas gitu. Dan selanjutnya, ini yang bikin paling ngiler adalah kita ngomongin langsung ke makanannya. Jadi ini kebetulan ada makanan-makanan restoran-restoran Indonesia yang aku kunjungin, aku ambil angle luasannya dari semua makanan yang kita pesan. Di sini kita bisa cerita dari yang pertama tuh jenis makanannya apa sih yang disajiin di sana. Kita bisa ceritain apakah masakan Indonesia, masakan Chinese, Barat, terus juga jenis makanannya tuh seperti apa. Apakah makanannya ada makanan berat, dan nasi enggak. Kita kan orang Indonesia tuh rasanya tuh wajib banget makan nasi ya, kalau enggak tuh enggak kenyang. Ya kan, ada nasi enggak. Terus ceritain juga mungkin ada cemilan, atau kalau kayak toko kopi, dia teman-teman yang suka kopi ya, karena aku kebetulan suka kopi, jadi ketika nge-review kopi aku lumayan detail. Misalnya kita bisa ceritain dia tuh jual biji kopinya bagaimana, apakah robusta aja, arabica, ataukah ada juga, kalau teman-teman yang suka kopi pasti tahu istilah manual brew ya. Jadi manual brew itu teknik yang kita beberapa jenis teknik untuk bikin kopi yang kita juga bisa pilih jenis biji kopinya apa aja, apakah menyediakan seperti itu gitu. Dan yang ini juga penting banget ya teman-teman, untuk kita yang di Indonesia ya, termasuk teman-teman yang di luar lainnya, apakah halal atau non halal itu harus kita sampaikan juga di restoran atau rumah makan yang kita kunjungi, itu makanannya halal atau tidak halal gitu. Kalaupun tidak, katakanlah dia tidak menjual makanan yang full halal, ada juga kadang-kadang restoran yang memisahkan, jadi meja yang ini atau tempat makan yang ini untuk yang bagian halal, bagian lainnya untuk non halal, itu bisa kita ceritakan juga. Lalu dari situ kita kan tentunya kita udah mencoba nih rasa makanan dan minumannya. Kita ceritakan gimana sih rasanya secara keseluruhannya bagaimana gitu. Kayak kalau di Google Maps kan ada rating tuh ada 5 ya. Dari keseluruhannya kita kasih berapa sih ratingnya gitu. Lalu dari situ kita persempit lagi teman-teman. Jadi dari semua makanan yang kita udah coba, makanan atau minuman yang kita coba, apa sih yang menurut teman-teman paling enak dan yang paling teman-teman rekomendasikan? Nah itu kalian tulislah paling rekomendasinya tuh makanan ini, minuman yang paling rekomendasi tuh ini gitu. Karena ini sangat-sangat menolong sekali, termasuk juga saya gitu, ketika saya mengunjungi suatu tempat resto yang saya belum pernah datengin, saya tuh paling semangat buat cari rekomendasi dari teman-teman local guides tuh apa sih? Karena itu sangat-sangat membantu, terutama untuk kita yang baru pertama kali mengunjungi restoran atau tempat makan itu. Oke, ini Kak Nunung juga ada permintaan nih. Jadi sebelum aku tutup ya, Kak Nunung minta tolong dong Kak, artikel favoritnya apa gitu. Sebenarnya bingung sih, karena gimana ya, menurut aku, kalau aku sih tipenya yang kayak berusaha bikin yang terbaik ya, bikin yang terbaik dan lebih baik juga dari hari ke hari. Jadi ini dari sini aku bisa ambil 2 artikel yang menurut aku terbaik. Aku akan share halaman connect-nya. Oke, apa udah kelihatan teman-teman? Sudah ya. aman. Oke, sebelum masuk ke artikel, aku pengen tambahin, tadi kan Kak Ivan di sebelumnya sempat bilang ya, kalau artikel di Connect itu kita bisa translate loh ke bahasa lain. Nah, ini aku mau kasih tutorialnya gimana caranya. Jadi gini, ini artikel ini kebetulan aku buat dalam bahasa Inggris. Nah, caranya adalah teman-teman, kalian klik kanan, lalu klik ini, terjemahkan ke Indonesia.
Nah, nanti di bagian kanan atas itu ada pilihan nih, kan awal dari bahasa Inggris ya. Kita mau ganti ke bahasa apa sih gitu. Di sini kita bisa klik, misalnya katakanlah ini kita bisa pilih bahasa lain. Dari sini kita bisa pilih deh, ada begitu banyak bahasa di sini, termasuk tadi kalau aku lihat ada bahasa Jawa, terus juga kayak Teh Nyai ya, yang Teh Nyai suka tulis itu ada bahasa Sunda di sini. Gitu caranya teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah pilih bahasanya apa, bahasa target ya, itu nanti semua artikelnya akan secara otomatis akan terjemahannya langsung jadi bahasa Indonesia gitu. Oke, ini salah satu artikel favorit aku. Jadi aku akan share dua. Ini yang pertama nih, aku ceritain tentang restoran hotpot dari Tiongkok ya. Kalau teman-teman yang di Jakarta biasanya lumayan familiar ya sama Hai Di Lao ya. Jadi ini sebenarnya udah lama sih aku tulis artikel ini Januari 2022. Waktu itu masih pandemi, tapi kami sudah berani makan di luar. Jadi di sini aku ceritain juga nih kalau restoran ini tuh dia cabang kelima yang ada di Indonesia. Lokasinya ada di mana, dijelasin juga. Terus juga areanya luas, ada 2 area. Bagian depannya itu aku ceritain itu untuk teman-teman yang mau menunggu dalam antrian. Terus juga di sini mereka ada servis lebih nih, karena untuk teman-teman yang masih nunggu, kita dikasih cemilan, minuman, dan es krim gratis. Jadi pas nunggu pun kita nggak bosen gitu. Ini bagian eksteriornya, eksterior tapak keluarnya dari Hai Di Lao. Lalu di sini juga aku juga tambahin lagi pelayanan lebih dari mereka itu apa aja. Karena mereka karena pelayanan di sana tuh mengenakan masker, pelindung wajah dan sarung tangan. Terus juga mereka juga ini menarik banget sih buat aku, terutama buat kita perempuan yang rambutnya panjang ya. Kalau rambutnya panjang itu mereka menyediakan ikat rambut untuk kita. Jadi kita bisa makan dengan nyaman. Ini gambaran fotonya. Terus di sini aku juga jelasin nih makanan di sini tuh ada apa aja. Jadi kita kan namanya hotpot itu kan kita pilih sup ya. Supnya itu pilihannya ada yang dari gurih, pedas sampai asam. Aku juga ada rekomendasi juga kalau teman-teman suka pedas bisa cobain yang Sichuan Mala. Atau kalau yang enggak bisa cobain juga yang sup 3 kombinasi. Itu dia base-nya dari kolagen. Gitu. Di sini aku juga kasih foto-foto makanannya. Ini hotpotnya sama bahan-bahan masak yang akan kita masak untuk jadi hotpot. Nah, ini adalah bumbunya. Bumbunya biasanya sih kita kalau bingung kita bisa minta rekomendasi dari staff yang ada di toko. Terus yang terakhir juga kita bisa ngambil dessert atau makanan penutup es buah secara gratis gitu. Ini foto interiornya aku ada masukin. Terus ini hal unik nih, karena di Hai Di Lao itu mereka punya robot yang bisa menyajikan makanan untuk meja kita. Gitu. Makanya di sini karena unik aku juga sempat bikin video di sini. Oke, aku lanjut lagi ya ke artikel yang kedua ya. Nah, kalau yang kedua ini sebentar Kak. Jadi, ya. Kak Nyai, apakah speakernya nyala? Kak Nyai? Bisa di-off-in dari Mbak Nunu kan? Coba aku coba lihat di sini ya. Karena ini kedengaran lagu ini, lagu anak-anak. Oh. Oke. Oke. Aku lanjut lagi ya ke artikel yang kedua ya, yang terakhir maksudnya. Udah kelihatan teman-teman? Sudah. Udah ya, oke. Ini termasuk yang baru sih. Jadi tahun lalu itu ketika aku ulang tahun, kebetulan kan ulang tahun aku sama adikku tuh di bulan yang sama ya. Aku sama-sama di bulan April. Kalau aku Aries, dia Taurus gitu. Jadi kita biasa kalau ulang tahun kita rayain bareng, lumayan deh bisa patungan buat traktir keluarga gitu. Nah tahun lalu tuh kami berkesempatan buat makan enak nih di salah satu hotel bintang 5 yang di Jakarta. Kita di sini kebetulan aku tuh lumayan seneng sih kalau nulis makanan all you can eat karena kayak nggak terlalu panjang overall, tapi fotonya juga bisa mewakili semuanya gitu. Jadi nggak harus detail-detail banget. Di sini tuh kita jelasin nih kalau ini tuh restorannya menyediakan apa aja. Ada brunch, makan siang, dan makan malam. Terus paket yang kami ambil tuh Sunday brunch, dia tersedianya hanya di hari Minggu pukul 12 sampai 15. Ini sebenarnya belum masuk ke restoran sih, ini area lobbynya karena cantik banget. Jadi aku foto. Ini bisa juga kita jelasin ya kalau kita makan di dalam hotel itu kita bisa juga foto area hotelnya gitu. Lalu ini baru masuk ke restorannya, namanya Bell Etage.
Nah, di sini salah satu yang paling mereka highlight atau signature-nya adalah seafood on ice. Jadi kita bisa lihat berbagai macam jenis seafood ya yang disajikan dingin seperti sashimi, lobster. Nah, ini highlight-highlightnya. Terus juga sebenarnya ini masih terlalu jauh, tapi karena udah nggak sabar melihat ada dessert corner yang begitu cantik kayak gini, jadi langsung aku highlight duluan nih, karena ini emang menarik perhatian banget deh untuk hidangan penutupnya banyak banget di sini gitu. Ini juga ada makanan-makanan hidangan penutup makanan Indonesia dan juga Barat juga ada. Nah, ini di sini kita bisa jelasin lagi nih, makanya tadi aku bilang kenapa aku seneng kalau nulis tentang makanan all you can eat, kayak bisa lebih simple gitu loh, karena kita bisa jelasin ada apa aja. Kayak misalnya di sini ada salad, bumbu keju gitu, daging, terus ada bagian area makanan Asia, Indonesia, Asia, dan juga seperti ada sushi, ada pasta, gitu. Nah, ini makanan-makanan kan jadi kita bisa foto semuanya ya. Kalau misalnya kita datang ke restoran yang cuma pesan ala carte kan tergantung kita pesannya berapa banyak ya gitu. Kalau di sini kan kita bisa leluasa buat ngambil foto. Banyak juga pilihan-pilihan makanan yang tentunya menggiurkan ya teman-teman. Nah, ini banyak banget. Makanya nih kalau bisa sambil makan ya teman-teman, kalau nggak ngiler takutnya karena udah terlalu banyak ini. Oke. Nah, di sini juga mereka selain menyediakan makanan prasmanan, mereka juga nyediain yang bisa kita pesen kayak sandwich, terus ada bukan ikan tomahawk sih, daging tomahawk ya, daging sapi, terus ada daging domba juga. Nah, ini pesanan, ini makanan yang di luar prasmanan yang bisa kita pesan tapi tanpa tambahan biaya. Ini daging-daging sapi, ada hati angsa juga gitu. Terus juga kita jelasin juga nih, kalau tadi kan udah banyakan makanan, kita ceritain juga tentang minuman. Di sini tuh minumannya ada apa aja sih? Kebetulan di sini minumannya tuh non alkohol yang kita ambil paketnya. Jadi kita dapat air mineral. Terus ini bukan minuman ringan sih. Kadang-kadang memang kalau translate itu suka agak sedikit ngaco ya teman-teman bahasanya ya. Dapat kayak soft drink, terus jus juga ada di sini. Ini jusnya. Nah, terus ini areanya sebenarnya nggak terlalu besar sih. Tapi ini ruang restorannya kebanyakan selalu ramai sih sama keluarga. Gitu. Terus di sini juga aku tambahin pelayanan lebih mereka karena waktu itu kami ulang tahun, jadi kami dapat kue ulang tahun gratis. Jadi petugasnya kayak surprise datang nyanyiin lagu Happy Birthday, kasih kami kue gitu. Nah, yang tadi di penjelasan aku ya, kita tulisin rekomendasinya apa aja. Apalagi kalau ke restoran all you can eat itu kan banyak banget ya makanannya ya. Jadi baiknya diringkas teman-teman, apa sih rekomendasi yang enak? Di sini udah aku kasih bold juga. Jadi suatu saat ketika teman-teman datang ke sini udah tahu nih rekomendasi yang paling enak tuh apa aja, biar nggak pusing gitu. Kalau misalnya makanan all you can eat begitu banyak ya, mau coba semuanya takutnya nggak kuat gitu. Jadi mendingan cari rekomendasi apa yang enak langsung jadi target utama duluan, kayak gitu. Oke, Wah, luar biasa banget ya. Iya, terima kasih ya. Ya, kalau nulis panjang kayak gitu tuh dari Kak Feli ada ini nggak? Maksudnya saya mau ke sini, nanti di kepala ini udah ada draft nih, aku mau nulis ini, atau udah otomatis nanti bakal nge-share kayak gitu. Ada draftnya juga sih Kak. Apalagi juga aku kebetulan, aku pribadi tuh emang orangnya lumayan detail gitu, jadi pasti aku butuh waktu juga untuk itu. Dan aku kan suka fotografi ya, jadi dari foto-foto yang aku ambil juga pasti akan aku pilah-pilah lagi, dan kadang kalau membutuhkan edit, pasti akan aku edit lagi juga. Kalau untuk bikin satu postingan connect yang panjang, detail, dan lain sebagainya itu biasanya Kak Feli ngedraft dan riset sampai yang lain sebagainya, milihin foto tuh berapa jam atau berapa hari gitu? Katanya kalau jam belum pernah ya, karena kan ada pekerjaan lain juga ya. Jadi kadang kayak ada ide, aku mulai bikin poin-poinnya, pilah-pilah foto, nanti ya dikerjakan menyicil sih gitu. Jadi kalau udah selesai, udah ready, baru langsung di-post gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga banyak yang kayak gitu sih ya kalau aku lihat ya. Iya. Kadang saya ngedraft terus hilang. Ya sudahlah. Ya yang pastinya jangan hilang aja sih. Jadi biar kita konsisten ya. Soalnya sayang kan idenya kalau nggak direalisasiin. Ya, itu tadi ada yang nanya nih di kolom komentar, itu bosan nggak sih atau capek nggak sih nulis panjang kayak gitu? Ya lumayan sih ya, cuma karena aku yang bukan kayak dalam sehari langsung aku kerjain ya, jadi karena nyicil entah dari kumpulan berapa hari, jadi nggak berasa capeknya sih. Ketika di akhir malah kayak happy, wah jadi nih semuanya,
Terus apalagi ketika kita post di Connect, terus teman-teman banyak yang komentar. Itu jujur sih bikin tambah energi positif ya buat kita yang udah nulis. Oke, ini ada satu pertanyaan Kak Feli sebelum ke Kak Indah. Dari Mas Ripal, MF boleh open mic-nya? Ya, silakan Mas. Mas Ripal. Ripal ini pakai P apa pakai F? Pakai P, orang Sunda soalnya. Orang Sunda. Oke. Enggak sih, emang Mangga, dari mangga. sananya. Kak Feli, ya Allah, Halo. waduh, saya jadi excited banget dan terbuka banget karena kebetulan saya sekarang tinggal di Tokyo. Terus saya udah ke beberapa tempat di Tokyo atau di apa ya kalau sebutan di Indonesia ya mungkin kota-kota lain gitu ya. Sama bahkan pernah ke Osaka juga. Passionnya mungkin agak berbeda tapi rasanya konsepnya bisa dipakai. Jadi kayak excited banget kayak wah, ini nih gitu. Kalau Kak Felis kan passionnya di kayak makanan gitu ya, detail-detail makanan. Nah aku tuh pengen kayak wah, kenapa enggak lokasi-lokasi di tempat-tempat yang di daerah misalkan wilayah Tokyo atau ya apa. Tapi kadang tuh apa ya, ada detail-detail yang ya mungkin memang niat di awalnya nggak untuk bikin kayak gitu ya, ngepost atau bikin apa gitu. Jadi fotonya asal aja gitu. Asal saya senang, asal saya kefoto gitu ya. Biasanya kitanya gitu yang difotonya gitu. Nah, Kak Feli itu di awal memang sudah direncanakan atau memang ada juga yang spontan tapi ini bagus nih angle-nya atau gimana tuh? Karena apa ya? Ya sayang ya kalau misalkan untuk mungkin makanan atau restoran yang wilayahnya dekat itu bisa balik lagi ke situ gitu, coba lagi foto lagi atau gimana. Tapi kalau untuk saya di beberapa tempat itu harus ada effort lagi dan waktu lagi untuk hari liburnya kayak gitu. Nah itu tuh gimana tuh Kak? Oh maksudnya sampai detail gitu ya? Sebenarnya sih kalau aku itu emang kalau teman-teman buka Connect aku ya atau Google Maps aku tuh isinya emang semua restoran, hampir semua restoran gitu loh. Jarang banget di luar itu gitu ya. Emang dari awal emang dari awalnya passionnya memang di kuliner sih. Jadi kalau aku ke restoran manapun ya, itu pasti bakal nemuin cekrek. Nah, itu yang semua restoran itu pada umumnya yang aku pergi, pasti aku masukin review ke Google Maps. Gitu. Kalau ke Connect itu nggak semua yang dari Google Maps aku masukin, tapi biasa tuh aku kayak mikir dulu kira-kira ada cerita menarik nggak ya dari restoran ini, ada makanan unik nggak ya di sini, atau kayak ada spesialnya nggak sih yang di sini, atau teman-teman yang spesial banget sampai aku harus share juga nih ke teman-teman di Local Guides Connect. Nah yang kayak gitu biasanya baru aku share di Connect. Dan selain itu juga adalah kalau misalnya punya cerita lebih panjang tentang suatu tempat, biasanya aku masukin ke Connect sih. Jadi nggak semua review yang aku masukin ke Google Maps masuk ke Connect juga, enggak gitu. Tetap melalui filter lagi juga. Yang pasti kalau aku mencarinya adalah kalau ada nilai-nilai yang menarik, ada sesuatu yang unik dan menarik, yang patut untuk kita bagikan dengan teman-teman secara global, itu pasti aku masukin ke Connect. Iya benar. Aku juga pengen gitu. Maksudnya kayak misalkan buat contoh gitu untuk wilayah Tokyo gitu, karena kebetulan juga tuh temen juga yang di luar Tokyo tuh nanyain kayak beberapa temen tuh kayak daerah Tokyo tuh apa aja sih tempat yang buat main gitu. Sekarang kan lagi musim hujan ya, lagi mulai musim gugur terus mau ke musim dingin gitu. Tiba-tiba hujan gitu ya, terus bilang kayak yang untuk main di outdoor yang indoor tuh gimana ya, di mana ya, kayak gimana kayak. Nah ke-trigger juga pas Kak Feli tuh ngomongin kayak makanan lah. Kalau dibalik gitu yang wisata ya kita juga bisa ngelisat apa. Wah, the best. Nah, di Instagram aku juga sekarang udah mulai tuh yang kayak coba ditata lagi. Oh, ini yang buat kayak misalkan daerah Shibuya crossing-nya, ini daerah Shinjuku, ini daerah ini. Wah. Kak Feli. Itu Kak Ripal tinggalnya di Jepang di mana? Di Tokyo. Oh, di Tokyo. Ripal, just do what you love to do, Ripal. Yes. Kita wait for your post di Connect itu. Karena sayangnya ini nggak bisa nanya lama-lama. Oke, terima kasih. Satu lagi, gimana ya caranya pengen boleh nggak minta yang poin-poin yang tadi PowerPoint-nya? PowerPoint-nya presentasi. Boleh.
Jadi Ya, aku Ya. siap nanti ya. kita Pasti. share. Nanti aku ke Kak Nyai ya. Nanti Iya. dihubung-hubungin. Wah, Boleh, super, boleh. super. Terima kasih Iya. banyak. Iya, makasih Kak Ripal. Mohon maaf nih dipotong pertanyaan seriusnya karena ya kita sudah sedikit lebih panjang ini. Kak Feli makasih banget. Nanti kalau misalkan ada yang nanya-nanya lagi, kita bisa nyambung di postingan recapnya meetup yang ini kali ya. Ya, makasih Kak Nyai, Kak Feli, Makasih juga Siana. teman-teman. Iya.